untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama memuji Tuhan kita. Saatnya Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama menundukkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Sebab buah roh ialah kasih dan damai sejahtera Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu terus memanggil kami untuk dikuatkan dan diberikan pengertian-pengertian yang baru, bagaimana hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi sekali lagi, salam buat kita semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas semangat yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya marilah kita bersama-sama akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati setiap kehidupan kita. Saudaraku, ini hari di mana kita bersama-sama dengan segala kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang ajaib, yang luar biasa berkat-Nya bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita, masih dalam lingkup pengupasan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 yang sangat luar biasa, ayat 22 dan 23. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan buah roh menjadi kekuatan kita, menjadi sumber kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, mari saudaraku, saya akan membaca kembali. Kita bersama-sama melihat Alkitab kita, firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini adalah uraian firman yang sangat spesifik dan sangat fokus Bapak Ibu Saudara untuk memberkati kehidupan kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Dan saudara, kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana kasih Kristus telah dicurahkan di dalam hati kita. Amin. Hati kita telah dipenuhi dengan kasih Kristus yang sempurna, dan itulah kehidupan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selamanya. Kasih Kristus yang sempurna yang dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam setiap hati kita, itulah sumber kekuatan kita, kesanggupan kita sebagai pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saudara-saudara, kita boleh terus diyakinkan bahwa betapapun tantangan dan rintangan, ya persoalan di dalam kehidupan kita harus kita hadapi dengan penuh kasih
karena kasih Kristus telah tercurah di dalam setiap hati kita sebagai kesanggupan kita untuk menjauhkan segala rintangan, segala tantangan yang menghalangi kita untuk menikmati persekutuan kita dengan Allah, dan bagaimana kita disanggupkan untuk terus melayani Tuhan. Memberitakan Injil kasih karunia Allah adalah merupakan hal yang terpenting di dalam menjalani kehidupan kita untuk menyatakan kasih Allah. Bagaimana kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan itu melalui kesaksian kita dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa di atas kayu salib, sudah selesai. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam pemberitaan Injil itulah tercermin, tergambarkan, dan narasi tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah pemberitaan yang menyatakan tentang kuasa Allah. Amin. Kuasa Allah yang sempurna, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan saudara-saudara, itulah yang telah kita alami sejak kita percaya dan menerima akan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengertilah kita sekarang lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, telah memperbaharui, amin, memperbaharui kehidupan kita dari kehidupan yang lama, yang berdosa, dan diubahkan menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus, karena kekudusan Kristus telah dikenakan di dalam diri kita pada saat kita, sejak kita percaya kepada salib Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang baru. Amin. Itulah kehidupan yang tercipta oleh karena kasih karunia Allah, dan saudara-saudara dan saya hidup di dalam hidup yang baru yang mempunyai karakter, memiliki karakter penurutan kepada Roh Kudus, kepada pimpinan Allah, pimpinan Roh Kudus, dan firman Tuhan akan menjadi penuntun dan terang untuk kita bisa memahami betapa baiknya Tuhan kita kepada kita semua, sehingga saudara-saudara kita terus akan memahami lebih jauh lagi tentang buah roh. Dan kita sudah melihat bahwa buah roh yang pertama dari 9 buah roh yang dinyatakan oleh firman Tuhan melalui hambanya, Rasul kita, Rasul Paulus, yang pertama dikatakan buah roh ialah kasih. Amin. Karena kasihlah yang paling utama, dan kasih tidak berkesudahan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan melihat lagi karakter daripada buah roh yang pertama, yaitu kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Akan kita lihat bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk melakukan ketekunan, amin, membangkitkan ketekunan di dalam diri kita, setiap orang-orang percaya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ketekunan adalah merupakan pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Roh Kudus, membentuk pikiran kita menjadi sama seperti pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi pikiran kita harus dipimpin dan akan dipimpin oleh Roh Kudus ke arah pikiran Kristus, karena hidup itu harus punya arah. Amin, Bapak Ibu Saudara.
harus punya arah yang jelas. Kita tidak bisa hidup di dalam keadaan yang terombang-ambing. Meskipun dunia, Bapak Ibu Saudara, terombang-ambing dengan segala keinginan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi saudara-saudara dan saya dan semua orang yang percaya dan yang telah diselamatkan, mereka semua mempunyai keteguhan hati dan keyakinan untuk hidup di dalam ketekunan, di dalam ketaatan sebagai buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui hati dan pikiran kita supaya terus diubahkan menjadi serupa segambar dengan wajah Kristus yang mulia, yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam setiap batin kita, ya, karena kita sekarang mempunyai manusia batinia, ya, ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang yang mempunyai kepribadian ganda. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita bukan mempunyai sifat psikologis yang disebut bipolar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai kepribadian yang asli, yang murni, yaitu kepribadian yang baru di dalam ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus. Itulah yang Allah ingin perkembangkan. Bukan kehidupan kita yang lama, Bapak Ibu Saudara, bukan manusia yang lama. Sebab ya, Paulus katakan di dalam Roma pasal 6, Roma pasal 7, bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Amin. Bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Di dalam kematiannya, manusia lama kita telah disalibkan, telah turut disalibkan. Bahwa yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah tiba. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lihat Bapak Ibu Saudara karakter daripada manusia baru, ya, kehidupan di dalam kasih Kristus yang sudah ditanamkan di dalam setiap kehidupan kita, kehidupan Kristus, kehidupan yang baru yang telah kita miliki. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 untuk lebih memperjelas lagi saudara-saudaraku, ya, maksud dan tujuan Tuhan untuk kita mengerti, ya, di dalam 2 Korintus pasal 5. Kita akan membaca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, bagaimana cara kerja Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang bekerja, ya, melakukan membentuk pikiran dan hati kita di dalam ketekunan, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Bapak Ibu Saudara 2 Korintus pasal 5. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 5, ya. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-11. Dan di atas perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia ada tertulis pelayanan untuk pendamaian. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan pelayanan untuk mengacaukan, tetapi pelayanan untuk pendamaian. Puji Tuhan. Ayat 11 Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan untuk kita 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang saat ini yang tidak tahu dan tidak mau tahu apa artinya takut akan Tuhan. Tapi di sini Rasul Paulus mengajak kita juga dengan firman Tuhan, ya, melalui firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus tahu apa artinya
takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi saudara-saudara, di dalam hati Rasul Paulus, di dalam pikirannya adalah pikiran Kristus, yaitu hati yang selalu rindu mengasihi sesamanya, mengasihi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan. Karena itu dikatakan, bagi semua orang, hati kami adalah nyata dan terang di hadapan kamu dan menjadi pertimbangan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa isi hati kita harus kita ungkapkan, harus kita bukakan, dan harus kita saksikan kepada orang lain. Karena itulah keaslian daripada kehidupan kita. Ya, originalitas daripada kehidupan kita adalah apa yang kita percayai, itu harus kita saksikan kepada orang lain. Amin. Tidak bisa kita sembunyikan dan tidak boleh ya kita tutupi. Kalau kita percaya kepada kebenaran Yesus Kristus, kepada kasih karunia-Nya, maka ya Allah mau supaya kita membukakan isi hati kita kepada semua orang sebagai kesaksian hidup kita yang benar. Ya, supaya semua orang mendengarkan kebenarannya, karena iman timbul dari pendengaran, dan semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal batiniah. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana menghargai Tuhan, bagaimana takut akan Tuhan adalah bukan memegahkan diri, membanggakan diri dengan ya segala sesuatu yang duniawi, bukan segala sesuatu yang lahiriah. Karena itu dikatakan sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi sekarang yang diteruskan ya oleh Allah, yang menjadi kemegahan atau kebanggaan kita di dalam Tuhan. Kalau kita ingin mengerti bagaimana takut akan Tuhan adalah kita bermegah di dalam hal-hal yang dikerjakan oleh Allah di dalam manusia batiniah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak akan menyukai hal itu. Ya, dunia tidak akan mengejar atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan manusia batiniah. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus mengatakan bahwa ya manusia duniawi tidak menerima sesuatu hal-hal yang bernilai kekal yang berasal dari Roh Allah. Ya, hanya orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, merekalah yang mempunyai kesanggupan untuk meresponi, amin, meresponi apa yang baik, apa yang memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah merupakan harta yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat berharga, yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus, dan rahasia-rahasia tentang kehidupan kita yang baru itu, Bapak Ibu Saudara, itu dibukakan oleh firman Allah, oleh Roh Kudus kepada kita sebagai ya harta yang sangat berharga. Karena itu adalah bagian daripada warisan hidup yang kekal yang kita miliki bersama-sama dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi di ayat 13 dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa membaca di dalam konteks
keseluruhan daripada kitab ya 2 Korintus, 1 Korintus dan 2 Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita tahu bahwa jemaat Korintus ini kita bisa membaca di dalam kitab 1 Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mereka begitu membuat kehidupan kebebasan hidup mereka disalahgunakan. Dan bukannya mereka, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kasih terhadap sesamanya sebagai saudara-saudara seimannya, tetapi justru mereka ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus, orang-orang kudusnya Tuhan, jemaat mula-mula telah berlaku sebagai orang-orang yang menunjukkan, memberikan batu sandungan bagi banyak orang. Sehingga saudara-saudaraku, di sini di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, Paulus, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Korintus itu ya setelah dinasehati di dalam kitab 1 Korintus oleh Rasul Paulus, kemudian dia menuliskan lagi surat 2 Korintus ini, bahwa jemaat Korintus sudah mulai berubah menjadi lebih baik dan kembali lagi kepada kasih karunia Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, ya sama seperti ya semua jemaat kudusnya Tuhan, kita pun membutuhkan banyak nasihat. Setiap hari saudara-saudaraku, kita membutuhkan nasihat dan arahan dan pimpinan daripada Roh Kudus supaya saudara-saudara dan saya bisa tetap hidup di dalam penguasaan diri, karena itu adalah buah Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus, amin. Ya, buah roh ialah kasih. Itu di urutan yang pertama yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, buah roh ialah kasih. Dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi adalah merupakan ya kehidupan yang tertanam, kehidupan Kristus, kehidupan kebangkitan Kristus, kehidupan yang kekal. Itulah yang tertanam di dalam diri kita, di dalam hati kita, kehidupan yang baru. Sehingga itulah yang mengontrol, mengendalikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang Paulus katakan di sini, ya. Dia katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, yang mengendalikan hidup kami. Ya, bukan dunia yang mengendalikan hidupnya, tetapi kuasa kasih Kristus. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus, satu orang, telah mati, ya, mewakili kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib itu, ya, dan Kristuslah yang menanggung segala dosa dan kesalahan kita, dan membebaskan kita dari kuasa maut. Sehingga saudara-saudaraku, kematian Kristus adalah kematian kita juga, dan apa yang sudah berlalu dan sudah berlalu bersama dengan Kristus, kehidupan kita yang lama sudah berlalu. Pada waktu Yesus Kristus mati disalibkan, di dalam tubuhnya ya yang disalibkan itulah juga kita mati bersama-sama dengan Dia, dan kehidupan kita yang lama telah dimatikan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu luar biasa kasih Allah di dalam kehidupan kita, bahwa dikatakan bahwa tujuan Allah mengasihi kita, tujuan Allah ya menghidupkan kita kembali dan memberikan kepada kita
ya Roh Kudus, memeteraikan hidup kita dengan Roh Kudus adalah supaya apa? Supaya kita tidak hidup lagi hanya untuk diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, begitu banyak orang di dunia ini menunjukkan sifat keegoisan mereka, Bapak Ibu Saudara. Manusia lama itu mempunyai sifat yang terkhusus, yaitu ya menarik segala sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, tapi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, Allah menjauhkan kita dari sifat yang demikian karena Kristus tidak menunjukkan sifat yang demikian, ya, tetapi Kristus rela berkorban. Dia mati, disalibkan dan menyerahkan nyawanya menggantikan kita yang dulu sebagai orang-orang yang berdosa, supaya kita memperoleh ya bagian hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus, supaya kita menerima damai sejahteranya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang kita melihat bahwa begitu banyak yang dikerjakan oleh kasih Allah di dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa segambar dengan kehidupan Kristus yang mulia. Nah, itu sebabnya Saudara, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya manusia lama maksudnya Bapak Ibu Saudara, maka ya dikatakan sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Manusia batiniah, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat bagaimana ya bagian dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17 ini, untuk lebih jelas lagi saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan yang baru saat ini di dalam Kristus Yesus itu adalah merupakan berkat yang khusus, ya, berkat yang spesial kepada kita, yang dulu kita tidak ya diperhitungkan. Nah, yang dulu keadaan kita adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian di dalam janji-janji Tuhan, tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, oleh karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, maka kasih Allah dicurahkan kepada kita. Dan sekarang di dalam kehidupan yang baru, di dalam ciptaan baru ini saudaraku, kita mempunyai satu kehidupan yang istimewa di hadapan Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan dulu dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel ketika Yesus hidup di bumi ini, ya. Di Matius pasalnya yang ketiga, ada satu hal yang sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada ya orang-orang Israel, bagaimana mereka harus berubah, bagaimana mereka harus bertobat, ya, supaya mereka bisa mengenal kasih Kristus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ya Matius pasalnya yang ketiga. Ya, saya akan membacakan untuk kita saudara-saudaraku, Matius pasal 3. Ya, saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-7. Ya, Matius pasal 3 ayatnya yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia, Yohanes, kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
ya Yohanes Pembaptis menegur ya orang-orang Farisi, di mana mereka adalah orang-orang yang selalu berpura-pura, ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang paling benar, ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih hebat atau yang lebih pantas untuk diikuti atau lebih pantas untuk didengarkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yohanes Pembaptis di sini, Bapak Ibu Saudara, menegur mereka bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel, meskipun mereka adalah keturunan daripada Abraham, bapak orang beriman, tetapi dikatakan kamu tidak akan bisa melarikan diri dari murka Allah yang akan datang. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, harus melakukan banyak hal, ya, sebagai bukti ketaatan mereka melakukan hukum Taurat. Maka salah satu yang harus mereka lakukan adalah pertobatan, yaitu mengakui dosa-dosa mereka. Ya, mengakui dosa-dosa mereka, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, sehingga mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pengakuan dosa itu adalah suatu keharusan bagi orang-orang Israel sebagai bukti pertobatan mereka. Mereka harus selalu mengingat bahwa mereka adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Mereka harus selalu mengingat bahwa mereka telah banyak melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, termasuk nenek moyang mereka juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, sekali lagi, orang-orang Israel itu selalu, ya, dihubungkan dengan pertobatan supaya mereka mengingat dosa-dosa mereka yang begitu besar di hadapan Allah. Dan dosa yang terbesar yang mereka lakukan di hadapan Allah adalah mereka menyalibkan Yesus Kristus, menyalibkan Mesias. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayat 9 dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kasih Allah yang dikaruniakan bukan untuk menjadi alasan berbangga diri dan memegahkan diri. Bahkan saudaraku, dengan orang-orang Israel ini, saudaraku, di mana Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka, ya, bahwa Allah akan memberkati segala keturunan daripada Abraham, itu tidak berarti berurusan hanya secara daging, ya, tetapi dengan iman, ya, mereka kepada Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan hidup mereka. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa mereka harus melakukan pertobatan. Mereka harus mengakui segala dosa-dosa mereka dan terus-menerus. Saudara-saudaraku, ya, secara kontinu orang Israel harus mengaku mereka adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat, ya, dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, sesudah kita mengetahui bahwa di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai, bahwa segala dosa dan kesalahan kita telah ditanggung oleh Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Maka, ya, Rasul Paulus mengatakan, dengan firman Tuhan menegaskan kepada kita, dengan percayalah kita, Bapak Ibu Saudara, bisa mengenal kasih itu saat ini, bahwa dengan percaya kepada
firman Allah, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga sekarang kita di hadapan Allah adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan, dan bukan karena apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semuanya adalah karena kita percaya apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib sudah selesai menebus dan mengampuni segala dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kasih Allah mengajar kita bukan tergantung kepada pengakuan kita, pengampunan Allah seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Israel tanpa mereka mengakui dosa-dosa mereka, Tuhan tidak akan mengampuni mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itulah diajarkan oleh Yesus kepada mereka, ya, bahwa jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu. Jadi kepada orang Israel, Bapak Ibu Saudara, selalu ada syarat yang diberikan oleh Allah untuk menyatakan kebenarannya kepada bangsa Israel. Orang Israel harus melakukan sesuatu dan harus melakukan pengakuan dosa mereka. Tetapi saudaraku, di dalam kasih karunia Allah, saudaraku, kita mengerti bukan karena apa yang kita lakukan maka kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Sebab dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa hubungan yang harmonis harus kita bangun dengan sesama kita, harus saling mengampuni. Tapi bukan supaya kita diampuni Bapak Ibu Saudara, tapi karena kita telah diampuni oleh Allah, telah diampuni oleh Kristus Yesus. Amin. Itulah kasih karunia, itulah kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita menerima terlebih dahulu dari Allah. Amin. Kita menerima segalanya kebaikan yang tercurah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, yang dinyatakan oleh kasih Kristus. Semuanya, Bapak Ibu Saudara, apa yang telah disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kita sudah menjadi pengambil bagian. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan karena kita telah diampuni, ya, kita telah ditebus dari segala dosa kita, lunas dibayar, maka itulah alasan kita mengapa kita mengampuni, harus mengampuni orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan supaya kita diampuni, karena kita sudah diampuni, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, sudah tuntas. Itulah kasih Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, jadi kita mempunyai alasan untuk selalu melayani di dalam pelayanan pendamaian kepada orang lain, karena kita tahu bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu Dia telah mengampuni segala kesalahan dan segala kekeliruan dan segala dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah semangat, ya, spirit kita untuk hidup di dalam kasih Allah, karena kasih adalah buah roh. Maka saudara-saudara, di dalam semangat itulah kita harus menunjukkan bagaimana kita hidup saling mengasihi, oleh karena Kristus Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesanggupan untuk hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam pendamaian, dan hidup di dalam pelayanan yang memberikan, ya, semangat kepada semua orang berdasarkan pemberitaan akan kebenaran bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah dikaruniakan segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yesus Kristus telah menebusnya menjadi milik kita bersama. Amin. Dan yang penting di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi bahwa manusia batiniah kita, manusia baru,
itu harus terus diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur di pagi hari ini. Dan setiap hari, setiap pagi Bapak Ibu Saudara, kita bangun lebih pagi, lebih awal. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan untuk memberikan, mengarahkan hati kita, mencondongkan pikiran kita, mencondongkan hati kita untuk menunjukkan bahwa kasih Allah yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita. Bukan pikiran-pikiran yang lemah yang mengendalikan hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan hal-hal yang membawa hidup kepada kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, bukan kemalasan yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan pikiran kita. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus katakan bahwa hendaklah kerajinanmu jangan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terima kasih untuk kita semua di pagi hari ini. Kita semua yang sangat diberkati oleh Tuhan, tetaplah setia kepada kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, maka kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai pengharapan kita yang begitu besar di dalam Kristus Yesus. Bahwa di dalam Kristus Yesus, apapun yang kamu lakukan, pengorbanan sekecil apapun yang kamu lakukan, di dalam motivasi karena bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada kita, tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada semua orang-orang percayamu begitu berharga bagi kami Tuhan. Selalu kerinduan di hati kami ingin menyambut hari demi hari. Oleh karena kami tahu berkat Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Begitu besar Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Dan tidak membiarkan kehidupan kami menjadi keliru mengikuti jalan dunia ini. Dan kami bersyukur oleh karena Roh Kudus selalu mengingatkan kami dengan setiap firman kebenaran yang Tuhan bukakan kepada kami semua. Menjadikan sukacita dan sumber berkat dan semangat hidup yang baru bagi kami semua untuk melakukan segala tanggung jawab kami. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kami, anak-anak-Mu, tetapi Engkau akan memelihara hidup kami dengan kasih yang sempurna. Engkau akan mendidik kami, menjadikan kami semua orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat oleh karena pikiran kami ditanamkan oleh pikiran Kristus dan pendirian kami tetap di dalam kesetiaan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah membuka hatinya, membuka pikiran, membuka telinga kami bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang begitu berharga bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus, selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam. Salam, salam kudus semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang terus menguatkan dan mendorong kita supaya tetap semangat. Amin.